Bab 054. Sebelum meniup kue, semua orang menyuruh Silva untuk makek awis. Baiklah, Silva memejamkan mata dan mengucapkan harapan dalam hati. Harapannya tidak banyak. Hanya minta kesembuhan, kesehatan dan kebahagiaan untuk keluarganya. Oke, sekarang saatnya tiup lilin. Wus. 103. Yeyah. Semua orang bertepuk tangan setelah Silva meniup lilin. Kemudian mereka menyanyikan lagu untuk memotong kue. Dengan senyum mereka, Silva memotong kue itu. Kue pertama untuk suamiku, Silva memberikan potongan kue pertama untuk Andito dan menyuapinya. Terima kasih, Andito mengecup pipi Silva. Lalu potongan kedua untuk, Silva menatap Darel dan Delia berganti. Ma, aku anak kandung Mama loh, ucap Darel dengan serius, tapi matanya berbinar jahil. Iya kamu memang anak Mama tapi Delia adalah calon menantu kesayangan Mama. Jadi kue kedua untuk Delia. Tahun kemarin dan tahun-tahun kemarin udah Delia loh, protes Darel pura-pura cemberut. Silva tertawa. Tawa yang membuat semua orang bahagia melihatnya. Mereka, semua anggota keluarga yang datang, selalu mendoakan kesembuhan dan panjang umur untuk Silva. Sayang, buka mulutnya, Silva menyuapkan potongan kedua untuk Delia. Terima kasih, Tante. Baru setelah itu Silva menyuapi putranya. Selamat ulang tahun, Ma. Kap. Darel mengecup pipi mamanya. Setelah itu Silva mempersilahkan semua orang untuk menikmati sajian malam ini. Delima duduk sendirian nikmati makanannya berjauhan dari Regina, Darius dan Adrian. Posisinya yang sekarang membuat Delima merasa dikucilkan. Dulu setiap ada pertemuan, Regina selalu di sampingnya, memperkenalkannya pada semua orang dan memuji-mujinya sehingga mudah bagi Delima berbaur tapi sekarang. Cih, Delima berdecih. Lalu pandangannya teralih pada Regina yang mendekati Delia yang mengambil menu dessert yang tersaji di deretan meja panjang. Hanya ada mereka berdua di sana sekarang. Mama pikir kamu tidak datang. Tante Silva mengundangku, aku pasti datang. Regina mengangguk-angguk, melirik sekilas wajah putrinya dan lanjut mengambil dessert. Andito bilang dia bersedia membatalkan pernikahanmu dengan Darel. Delia sudah tahu itu. Kemarin Om Andito sendiri yang menelponnya. Beliau dengan tulus meminta maaf atas foto-foto Darel dan Delima. Tapi Andito masih berharap kamu menerima Darel dan menjadi menantu mereka. Regina menjeda kalimatnya, menunggu respon dari putrinya. Tapi Delia tidak menyahut sama sekali. 104. Kamu dan Darel sudah mengenal dari kecil. Kalian sudah melewati banyak hal, suka, duka, senang, sedih bersama-sama. Rasanya sayang sekali kalau kalian harus berpisah. Hati Darel tidak mungkin tergoyahkan oleh Delima. Mama yakin perasaan Darel pada Delima bukan cinta tapi hanya rasa penasaran sesaat. Ciuman itu juga pasti tidak ada artinya. Dan pada akhirnya Darel lebih memilih kamu daripada Delima. Darel sangat mencintai kamu. Apa kamu rela Delima merebut Darel? Kalau kamu marah pada Delima dan ingin balas dendam, seharusnya kamu tidak membiarkan Delima merebut satupun yang kamu miliki. Karena itu pertahankan Darel. 105.
Jadi mama mau putri mama menikah dengan laki-laki pelin-pelan yang katanya mencintaiku tapi digoda sedikit saja dengan wajah polos perempuan lain dan langsung luluh. Delima dan Darel sudah menjelaskan kemarin. Ciuman itu hanya mama percaya. Delia menoleh, menatap tepat kedua bola mata mamanya. Tatapan itu sesaat membuat Regina terdiam. Percaya. Tidak dipungkiri Regina ragu dengan alasan Delima dan Darel. Tapi dia mencoba untuk percaya. Toh pada akhirnya Darel lebih memilih Delia menjadi istrinya. Bahkan berniat melamarnya. Kalau mama ragu kenapa masih menyuruhku menikah dengan Darel? Apa mama pernah memikirkan ini? Seandainya aku dan Darel menikah, dengan sikap Darel yang masih begini. Yang selalu kasihan dengan Delima. Yang selalu luluh dengan air mata Delima. Yang selalu tak tega dengan wajah sendu Delima. Mama pikir Darel tidak akan tergoda. Mama yakin Darel akan setia. Mama yakin mereka tidak akan selingkuh di belakangku. Regina meremas piring di tangannya. Memalingkan wajah sesaat untuk menghindari tatapan mata putrinya. Tapi, orang tua Darel sangat baik padamu. Mereka mertua yang sangat ideal untuk kamu. Aku menikah dengan anaknya, Ma, bukan orang tuanya. Mau sebenci apapun keluarga mertua pada menantu, pada akhirnya semua keputusan ada di tangan suami. Jika suami punya pendirian yang teguh, mempertahankan dan membela istrinya, keluarganya yang jahat juga tidak bisa apa-apa. Justru sebaliknya, jika suami punya pemikiran yang pelin-pelan dan tukang selingkuh, mau sebaik apapun keluarga mertua tidak akan bisa membantu. Justru mereka akan tetap melindungi si suami karena bagaimanapun juga satu suami itu adalah anak mereka. Regina tidak bisa menyangkal. Karena semua yang dikatakan putrinya adalah benar. Masih ada banyak laki-laki baik di dunia ini, Ma. Aku yakin bisa menemukan laki-laki baik itu. Tapi yang seperti Darel jarang sekali, Delia. Regina menghela nafas dalam. Tidak tahu lagi harus mengatakan apa. Keputusan ini sulit dan rumit. Dan penyebab semua kerumitan ini adalah Delima. Anak itu licik dan hebat sekali sampai bisa merayu Darel bahkan mengubah Darel menjadi sosok yang pelin-pelan. Dari ekor mata tanpa sengaja Regina melihat Darel terlihat di ambang pintu menatap ke arah di sini, sepertinya dia ingin bicara. Darel terlihat ingin memperbaiki kesalahannya. Tidak ada salahnya Regina mencoba memuncul fotonya sekali lagi. Mama tahu Darel sudah melakukan kesalahan. Tapi tidak ada salahnya memberikan kesempatan sekali lagi kan. Apalagi Darel masih muda, wajar dia pelin-pelan dan labil. Tapi sering berjalannya waktu Mama yakin Darel pasti berubah menjadi laki-laki yang tegas dan dewasa. Regina menatap Delia dari samping. Kenapa kamu tidak mencoba mempercayainya sekali lagi? Setelah kejadian ini, Darel pasti akan berubah dan terus memperjuangkan kamu. Tapi Delia tidak merespon apa-apa. Raut wajahnya semakin masam. Daripada mood putrinya semakin 106. Buruk dan berefek pada obrolannya dengan Darel, nanti lebih baik Regina sudahi saja. Sudah semua keputusan Mama serahkan padamu. Tapi Mama harap kamu pertimbangkan baik-baik sebelum memutuskan. Itu Darel, sepertinya dia sudah tidak sabar ingin bicara denganmu.
Delia mengikuti arah pandang mamanya yang menatap pada Darrell. Darrell tersenyum dari kejauhan. Benar, sejak tadi dia sudah menunggu ingin bicara berdua dengan Delia. Setelah Regina pergi, Darrell hendak menghampiri Delia untuk bicara berdua. Tapi tiba-tiba, Delima berlari lebih dulu menghampiri Delia dan memeluknya. Delia tersentak. Aku senang sekali bertemu kamu di sini, kita udah lama nggak bertemu kan. Delia berdecak dan segera mendorongnya menjauh. Namun Delima mengeratkan pelukan. Aku dengar kamu pergi ke Singapura menghadiri fashion show bergengsi. Selamat ya, karir kamu di dunia desain semakin menanjak. Aku tidak butuh ucapan selamatmu yang palsu itu. Lepas sekarang. Palsu. Mana mungkin. Aku mengucapkan itu dengan tulus. Aku bilang. Delia tak tahan lagi dan segera mendorong Delima. Darrell yang melihat situasi di antara mereka tak terkendali segera mendekat, sebelum mereka benar-benar bertengkar. Kak Darrell. Delima, kamu pergi saja. Aku ingin bicara dengan Delia. Iya, Kak. Delia berdecak dan langsung pergi menuju ke teras menjauhi kerumunan dan menenangkan diri, padahal Delia tidak ingin bertemu dengan Delima tapi harus bertemu di sini. Darrell segera mengikutinya. Terima kasih sudah datang ke sini. Aku datang demi Tante Silva. Darrell mengangguk. Tentang kedatangan Delima ke sini, aku sudah membatalkan undanganku. Tapi Mama sendiri yang mengundang Delima langsung by chat. Jadi aku nggak bisa melarang dia ke sini. Delia menarik napas dalam. Kamu datang ke sini bukan hanya untuk membicarakan itu kan? Darrell menelan ludah. 107. Tentang lamaranku hari itu bagaimana jawabanmu? Darrell meremas gagang gelas di tangannya, rasa gugup mulai menjalar di sekujur tubuhnya. Jawabanku masih sama. Maaf, aku tidak bisa menerima lamaran kamu. Aku tetap ingin bertunangan kita dibatalkan. Delia mengambil cincin di dalam tas dan menyerahkan pada Darrell. Darrell hanya bisa diam. Matanya terpaku pada cincin itu. Cincin ini. Warisan keluarganya turun-temurun. Cincin yang diberikan oleh Silva dengan harapan akan melingkar di jari manis Delia, menjadi simbol ikatan mereka. Cincin yang seharusnya membawa kebahagiaan, bukan kesedihan seperti sekarang. Maafkan aku, Ma. Aku nggak bisa membawa Delia pulang ke rumah kita. Tapi, apa kamu benar-benar sudah tidak mencintaiku? Darrell mengambil cincin itu dengan menggenggam tangan Delia. Kedua mata mereka bertemu. Tolong dengarkan baik-baik supaya kamu tidak perlu terus bertanya-tanya tentang perasaanku padamu. Aku pernah mencintaimu, sangat mencintaimu dengan segala ketulusanku. Aku memperjuangkanmu, memprioritaskanmu, dan melakukan apapun untuk kebahagiaanmu. Tapi itu dulu. Sekarang perasaan itu sudah benar-benar hilang. Hilang sampai tak bersisa sedikit pun di hatiku. Bahkan jika bisa, aku tidak ingin melihatmu lagi. Sudah jelaskan. Jadi, tolong jangan terus-menerus mempertanyakan perasaanku padamu. Darrell hanya bisa terdiam mendengar itu. Di kepalanya muncul flashback momen demi momen kebersamaannya bersama Delia yang lebih banyak hasil dari perjuangan Delia.
Benar, sekarang sudah berakhir. Benar-benar berakhir. Perlahan Darrell melepas genggaman tangannya dari Delia. Meskipun berat, Darrell harus menerima keputusan ini. Tapi kenapa rasanya sakit ya? Darrell tidak hanya kehilangan tunangannya tapi kehilangan perempuan yang paling peduli padanya di dunia ini selain mamanya. Kenyataan itu membuat dadanya sesak sekali. Baiklah kalau itu keputusanmu, aku hargai. Papa juga sudah setuju pertunangan kita dibatalkan. Tapi tolong jangan beritahu Mama dulu soal fotoku dan Delima. Biar aku dan Papa yang beritahu Mama. Delia mengangguk. Apa maksud kalian pertunangan batal? Dek. Delia dan Darrell tersentak, sama-sama menoleh pada sumber suara itu yang tak lain adalah milik Tante Silva. Tante. Silva segera menghampiri mereka. Apa yang kalian bicarakan? Apa maksudnya pertunangan kalian batal? 108. Darrell dan Delia sama-sama panik. Terkejut luar biasa obrolan mereka didengarkan oleh Silva. Padahal tempat mengobrol mereka berada di teras, agak jauh dari ruang makan. Bagaimana Silva bisa berada di sini? Apa beliau mencari mereka sampai ke sini? Delia, Darrell, jawab pertanyaan Mama. Tatapan Silva bergantian menatap Delia dan Darrell, menuntut jawaban. Delia, Darrell, jawab pertanyaan Mama. Darrell menelan ludah, dadanya terasa sesak. Aku, Darrell menggeleng, tak tahu harus berkata apa. Delia pun tak bisa membuka suara. Mulutnya seolah terkunci rapat. Tadi Mama dengar kamu menjelaskan sesuatu pada Delia untuk tidak salah paham tentang foto kamu dan Delima. Memangnya apa sudah kamu lakukan dengan Delima, Darrell? Apa yang sudah kamu lakukan? Silva mencengkeram kedua lengan putranya. Darrell membelalakkan mata. Ma, aku dan Delima tidak melakukan apa-apa. Ucapnya cepat, mencoba menenangkan ibunya. Mama jangan khawatir dan cemas, ayo kita masuk saja. Mama butuh penjelasan. Delia, apa yang kamu lihat antara Darrell dan Delima sampai kamu memutuskan untuk membatalkan pertunangan? Katakan pada Tante. Katakan Delia. Tidak, Tante. Aku. Silva tiba-tiba merogoh tas Delia seketika membuat gadis itu terkejut. Delia bingung tiba-tiba Silva merogoh tasnya, seakan beliau mengetahui ada sesuatu di sana. Tante, apa yang Tante lakukan? Dan saat itulah Silva menemukan beberapa lembar foto Delima dan Darrell yang tercetak di dalam tas Delia. Delia membeku. Bagaimana mungkin foto-foto itu ada di dalam tasnya? Tidak mungkin. Suasana seketika berubah. Seperti ada ledakan yang mengguncang segalanya. Entah bagaimana, semua orang yang berada di dalam rumah perlahan bergerak ke arah teras. Andito segera mendekat, sementara yang lain berada di kejauhan. Kamu mencetak foto itu. Jangan bilang sejak awal kamu ingin menunjukkan foto itu pada Mama. Suara Darrell terdengar serak, penuh ketidakpercayaan bercampur kemarahan. Tidak. Mana mungkin aku melakukan itu? Aku juga nggak tahu kenapa foto-foto ini ada di dalam tasku. Delia kebingungan, pandangannya teralih pada Tante Silva.
Tante, tante jangan dilihat lagi. Delia berusaha mengambil foto itu tapi Silva mencengkeram kuat foto itu dengan tangan gemetar. Mama, Andito berusaha menenangkan istrinya. Foto ini, namun lidahnya keluh, mendadak kepalanya blank, tidak tahu harus mengatakan apa. Hanya ada kepanikan dan kegelisahan. 109. Mama, aku bisa jelaskan. Silva mendongak.